Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya, Arif RH dalam rekaman video iseng seperti biasanya. Ya, tema yang akan kita bahas dalam rekaman video iseng kita pada kesempatan pagi hari ini adalah berjudul sifat alami kritik, ya, sifat alami kritik. Teman-teman semua, hampir semua dari kita pernah mengalami yang namanya dikritik, ya, dikasih satu arahan dari orang lain. Kritik ini pengertiannya apa ya? Tapi saya lebih melihat bahwa kritik berbeda dengan masukan. Masukan sifatnya lebih halus, kritik sifatnya lebih keras, lebih frontal, lebih tajam. Kalau masukan itu ibaratnya kita ngasih sesuatu kepada orang itu dengan sopan, ya, misalnya ini. Kalau kritik itu cenderung lebih kasar, ya. Sehingga saya menyimpulkan bahwa sebetulnya tidak ada kritik yang membangun. Semua kritik sifatnya menghancurkan. Ya, mungkin ada di antara Anda yang baru sampai tahapan ini Anda langsung tidak setuju. Kritik bagi saya sifatnya menghancurkan, bukan membangun. Yang membangun itu adalah masukan. Kenapa kritik itu saya bilang menghancurkan? Karena pertama, asumsi awalnya adalah kritik bahwa si pemberi kritik merasa dia benar dan yang dikritik itu salah. Apapun yang menyalahkan itu, kalau menurut saya punya tujuan untuk agresi atau menghancurkan. Nah, apakah menghancurkan selalu salah? Tidak. Jadi ketika saya katakan bahwa kritik itu sifatnya menghancurkan, itu bukan berarti salah. Tetapi yang terjadi adalah ini yang menyebabkan kenapa ketika kita memberikan kritik kepada seseorang, maka yang terjadi bukan terjadi sebuah pembangunan, tapi sebuah kehancuran. Dan namanya bangunan, misalnya kalau kita hancurkan butuh waktu untuk membangunnya. Jadi kalau misalkan Anda mengkritik seseorang, kemudian berharap bangunnya cepat, itu saya pikir jarang yang seperti itu. Yang kedua adalah yang saya amati bahwa rata-rata orang yang mengkritik itu tidak mau dikritik balik. Misalnya Anda ngeritik saya atau saya ngeritik Anda, ya kan? Terus Anda mengkritik, mengcounter kritik saya nggak suka. Berarti kan saya tidak suka dikritik balik. Jadi ketika ini diamati teman-teman, berarti ada satu pemaksaan dalam sebuah kritik, ya. Bukan sebuah penawaran, tapi sebuah pemaksaan. Karena kalau penawaran, kalau nggak mau ya udah. Nah, ini yang saya bilang masukan bedanya gitu. Gue kasih masukan, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi kalau kritik itu harus gitu loh. Kalau nggak ya berarti lu goblok. Kayak gitu. Kemudian ini nyambung dengan poin pertama tadi bahwa kritik sifatnya menghancurkan adalah saya berapa kali mencoba. Oke, silakan yang mau mengkritik saya silakan, monggo. Nggak ada. Jadi kritik itu seringkali hadir itu justru bukan pada saat kita mengizinkannya, tapi pada saat kita tidak memberikan ruang, tiba-tiba orang datang kritik gitu loh. Orang jarang sekali yang mengkritik itu ketika diberikan kesempatan mengkritik. Padahal itu kan kesempatan, ya, kesempatan. Tapi nggak sering muncul. Berarti kan ini motifnya apa gitu loh? Kenapa datangnya tuh nggak diundang? Jadi ibaratnya silakan kalau mau pertama ke rumah saya, nggak ada yang datang. Giliran pintu dikunci orangnya datang. Ini orang maunya apa? Aneh gitu kan. Jadi dengan demikian konsekuensinya untuk poin nomor 4 adalah bahwa karena kritik itu sifatnya menghancurkan, kita perlu minta izin dulu. Ya, akan lebih bagus kritik kalau memang niatnya betul-betul membangun. Itu kita tidak dipersilahkan datang gitu, ya. Tidak dengan asumsi menyalahkan. Jadi mulai kritiknya itu diperhalus, rada-rada bau masukan. Jadi biasanya, boleh nggak mas kalau saya kritik? Atau Pak boleh nggak kalau saya memberikan kritik?
Ketika dia bilang nggak boleh, ya sudah. Ketika oke silakan, maka yang terjadi adalah orang tersebut ketika kita hancurkan dengan kritik, dia tidak hancur sepenuhnya karena dia sudah nggak defense, ya. Karena kalau misalkan keras ketemu keras, kemungkinan bisa hancur kan. Tapi yang satu melunak. Oke, saya siap dikritik. Maka kritik sifatnya tidak akan begitu menghancurkan. Nah, itu adalah 4 poin yang saya amati tentang kritik. Di Facebook kita banyak sekali ya mengalami dinamika yang namanya kritik-kritik seperti itu. Dan Anda boleh coba deh, orang yang dikritik itu kalau kita tidak respon atau kita sanggah, dia juga tidak suka. Jadi itulah kritik. Nah, satu hal yang saya pelajari begini, memang banyak kritik yang tujuannya bagus ya. Tapi kalau kita membiasakan mengkritik orang, maka pastikan kita mengkritik diri kita sendiri. Karena saya amati, karena landasan kritik itu kan selalu kita melihat kekurangan. Ini yang makanya dikritik. Ketika kita rajin sekali mengkritik orang lain terutama, maka kita akan terbiasa membangun sebuah habit melihat kekurangan orang. Ya, tanpa sadar kita selalu melihat kekurangan dari semua hal. Padahal tidak ada yang tidak ada kekurangannya. Berarti semua hal nanti akhirnya dikritisi. Bahkan nanti mentok-mentoknya hanya Tuhan yang tidak bisa Anda kritisi. Bahkan mungkin Tuhan pun Anda kritisi dalam pandangan Anda. Jadi yang saya lihat adalah kritik bisa menghancurkan orang lain dan juga bisa menghancurkan diri sendiri. Kecuali beberapa poin tadi. Kita minta izin dulu, kemudian kita kemas dengan halus dan sebagainya. Tapi saya tidak mengatakan menghancurkan itu selalu buruk, karena kehancuran batu menciptakan semen, kehancuran beras bisa menciptakan bubur. Jadi bukan masalah hancur atau tidaknya. Tapi dengan kita menyadari bahwa sifat dari kritik itu menghancurkan, maka kita harus hati-hati menggunakannya. Kalau kita sudah tahu bahwa kritik itu sebuah bom, ya kita harus hati-hati, karena jangan sampai kita membuat orang lain luka-luka. Ya, jadi bagaimana menggunakan alat peledak ini, penghancur ini, supaya tidak merugikan orang lain dan juga terutama merugikan diri kita sendiri, karena ya tadi kita biasa meledak-ledak kan, akhirnya hobi untuk mencari celah kekurangan orang lain gitu ya. Dan bagi teman-teman yang masih suka sekali mengkritik, ya silahkan, mungkin itu menurut Anda adalah satu jalan terbaik Anda untuk menyalurkan ide, menyalurkan gagasan. Tapi saya melihat dari pengalaman waktu zaman saya kuliah, orang yang sering mengkritik ketika diberikan kerjaan untuk melaksanakan apa yang dia sampaikan, dia tidak sebagus saat menyampaikan kritiknya ya. Jadi ketika saya berikan tugas, ternyata omong doang. Makanya untuk memperlakukan orang yang mengkritik gampang, kasih aja kerjaan. Kita bisa lihat dia omong doang atau hanya bisa mengkritik. Baik teman-teman semua, hanya ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.